Ya, baik. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih responnya. Hari ini kita akan membahas mengenai exception handling. Nah, hari ini berkaitan dengan error. Nah, sebelum kita memulai untuk ngobrolin masalah exception handling, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau teman-teman itu dalam memprogram, jangan takut kalau error. Ya, terkadang orang-orang tuh seperti itu ya teman-teman. Takut untuk error. Waduh, nanti kalau error gimana Pak? Ah males kalau error nanti pusing mikirinnya. No, ya. Teman-teman jangan takut error, error itu normal dan error itu harus dihadapi, ya. Untuk error sendiri, kalau saya memprogram dengan apa namanya ya, skala besar gitu, skala untuk bisnis, skala untuk perkantoran kayak gitu ya. Terkadang errornya itu lebih dari 100 gitu. Kenapa lebih dari 100? Nah, karena dia akan berjalan secara simultan. Ini menyebabkan error di sini, error di sini dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan eh, mudah menyerah karena error gitu ya. Yang penting logikanya benar, yang penting semua jalan itu bisa apa namanya misalnya alur data ya, dari data kita punya variabelnya, bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya itu benar semua. Nanti errornya itu kadang-kadang kurang titik koma, kurang tanda petik dan sebagainya gitu ya. Kalian harus jeli, harus detail untuk masalah itu. Itu kalau error yang biasa dalam pemrograman. Kalau misalnya kita bahas dari sini, error kita dibagi menjadi dua macam. Pertama tadi error dalam pembangunan code, yang kedua error kalau pada waktu running. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman juga dalam waktu running itu bisa terbelah menjadi dua lagi. Misalnya kita nulis email tapi nggak ada add-nya. Nah itu, nah, biasanya kalau email kan misalnya Handi@trilogy gitu ya. Nah kalau misalnya nggak ada email, nggak ada add-nya gitu, itu menyebabkan ya harusnya error gitu kan ya, nggak bisa diinput. Nah itu teman-teman harus mempunyai yang namanya bukan pengecualian ya, kayak harus adanya pengecekan kayak gitu itu. Nah, pengecekan itu yang teman-teman harus lakukan itu berada dalam code gitu ya. Jadi pada waktu orang itu menulis nama emailnya misalnya Handi@trilogy. Nah, Handi@trilogy itu harus dicek dulu apakah sudah benar penulisannya ada pakai add-nya, apakah benar harus apa @strukturnya.com dan sebagainya. Begitu juga dengan nomor KTP. Teman-teman semuanya, nomor KTP itu nggak ada angkanya dan nomor KTP fix 16 digit. Ya, kalau misalnya lebih dari 16 digit, nah itu berarti kita bisa menambahkan pengecualian di situ, ya. Tambahkan notifikasi. Mohon maaf, KTP itu 16 digit. Mohon maaf, KTP itu tidak boleh menggunakan simbol maupun huruf. Nah, seperti itu. Ya. Begitu juga dengan password. Teman-teman pernah kan di suatu sosial media atau di suatu akun apalah, misalnya akun membership gitu ya, itu requirement-nya passwordnya harus besar kecil, huruf besar, huruf kecil, atau huruf kapital sama non kapital, memakai angka, memakai simbol. Nah, kayak gitu itu kan harus ada pengecekan-pengecekan sebelum data itu disimpan.
Nah, pengecekan itu levelnya biasanya dalam aplikasi atau code yang dibangun. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas exception handling, yaitu bagian setengah bagian yang di mana data itu sudah masuk di dalam program, tetapi program itu gagal untuk mengelolanya, gitu ya. Nah, kita akan baca bersama-sama materinya pada hari ini. Yang pertama adalah kategori exception, gitu ya. Terus yang kedua try, catch, sama finally. Lalu metode yang melempar exception, aturan overriding, metode dan exception membuat kelas exception baru gitu ya. Ini kayaknya double ya, membuat kelas exception baru seperti itu. Nah, definisi exception itu sebenarnya yang kita bahas itu adalah suatu mekanisme penanganan kesalahan. Bagaimana program kita, program yang baik itu program yang dapat menangani permasalahan kesalahan dari inputan pengguna, dari data yang nggak bisa diproses, dari apapun nantinya yang mungkin nanti akan terjadi. Event yang terjadi pada jadi exception itu adalah event yang terjadi ketika program menemui kesalahan saat instruksi program dijalankan, gitu ya. Saat jalan lagi ada kesalahan seperti itu. Teman-teman yang ada di sini, saya mau memberikan insight di mana kalau adanya kesalahan atau exception itu menjadi fatal, gitu ya. Kalau misalnya nanti kalau kita suatu program nggak ada exception itu bisa jadi fatal ya. Misalnya nih ATM, ada nggak yang di sini belum pernah masuk ke bilik atau ruang ATM? Ada? Apakah ada yang di sini yang belum pernah masuk ATM? Masuk ruangan ATM? Saya rasa semuanya sudah ya. Semuanya sudah pernah masuk ke ATM. Nah, di dalam ATM itu cara berkomunikasi kita dengan mesin ATM adalah dengan menyentuh layar gitu ya. Untuk transaksi non kartu atau memasukkan kartu bagi transaksi yang menggunakan kartu sekarang. Nah, di dalam situ juga bagaimana exception itu terjadi adalah kalau misalnya kita saldonya cuma 200.000, kita mau ngambil uang senilai 2 juta harusnya gimana? Nggak bisa ya. Nah, kayak gitu itu. Tapi kalau bisa, wah banknya bangkrut gitu ya. Misalnya kita nggak sengaja 200.000 kita mau mengambil 100.000 gitu ya. 1,0000 kosongnya kelebihan 1. Jadi 1 juta. Saldonya Anda 200.000, Anda mau ngambil 200 juta. Kalau misalnya dia tidak ada penanganan kesalahan di mana saldo itu kurang dari yang ditarik, nah, apa yang terjadi? Harusnya bilang saldo Anda tidak cukup untuk dikeluarkan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya tidak ada penanganan kesalahan, mulai mungkin dari PIN, kalau PIN itu berapapun boleh masuk gitu kan ya. Ya berarti enak banget kalau pencuri itu nyuri dompet Anda ke ATM salah satu bank, masukin ATM-nya, PIN-nya ngasal. Wow, tidak sesuai dengan PIN Anda gitu ya. Terus Anda apa tuh uangnya diambil gitu. Ya berarti Anda yang rugi. Jadi yang namanya hal-hal seperti ini harus bisa diantisipasi. Sama dengan exception itu juga untuk mengantisipasi suatu nanti kesalahan yang akan terjadi. Supaya apa? Supaya program tetap terus berjalan tanpa error. Misalnya
teman-teman salah memasukkan PIN. Mungkin teman-teman ada yang salah untuk memasukkan PIN. Terus kalau gitu di enter gitu. Ternyata error. Dan ATM-nya restart. Gimana kalau kayak gitu? Jadi buat orang pusing kan. Gitu. Misalnya 200.000, semuanya diambil kan juga nggak bisa. Harus ada saldo yang mengendap tadi. Saldo kalian 200.000, semuanya diambil. Karena mekanisme banknya itu adalah di bawah saldo minimal nomor rekening kalian terblokir otomatis misalnya. Jadi kalian ngambil 200.000 yang saldo 200.000 ngambil 200.000 juga gitu ya. Bagaimana kalau keluar 200.000? Ternyata keluar nih. Terus otomatis karena saldo Anda di bawah minimum yang diperlukan untuk sebuah akun di perusahaan di bank gitu ya. Lalu rekening Anda terblokir. Nah kan nggak enak, harus ngurus lagi ke bank, harus apa namanya? Buka rekening baru dan sebagainya gitu ya. Jadi semua hal itu harus bisa diprediksi, mana errornya, apa yang harus ditangani. Itulah yang kita bahas pada hari ini. Terutama pada suatu event, suatu kejadian yang nanti akan ditemui kayak gitu ya dalam pengolahan data. Exception adalah kondisi abnormal. Abnormal itu berarti kondisi yang tidak normal yang mungkin terjadi selama eksekusi program. Dari kata-kata pertama ini, kita bisa lihat bahwa ada kemungkinan program yang sudah dikompil nantinya itu bisa terjadi kondisi yang tidak normal, ya. Bisa terjadi seperti itu dan sebagai seorang programmer kita perlu untuk mengantisipasi hal itu, ya. Nah, kondisi ini di mana program berakhir secara tidak normal. Bagaimana cara mengakhiri program? Kalau kita klik untuk misalnya keluar atau klik untuk exit dalam program, itu berakhir secara normal, gitu ya. Kalau nggak normal gimana? Di tengah jalan ada muncul error. Pada saat misalnya kalian pakai program kasir. Ada yang di sini belum pernah ke supermarket yang agak besar, kayak Hypermart, kayak Lotte, kayak Giant, atau apa ya, ya supermarket besar Carrefour gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di dalam supermarket atau yang besar seperti itu Bapak Ibu atau orang tua kalian biasanya beli dalam jumlah yang banyak atau orang-orang lain lah beli dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Ketika misalnya dia scan suatu barang, ini misalnya barang, di scan adalah barcode-nya. Nah, teman-teman bisa lihat barcode di sini. Tit, tit gitu ya. Misalnya ada scanner, tit gitu ya. Tit. Nah, itu udah banyak nih. Kalau nggak salah ada barangnya ada 40-an. Udah selalu banyak barangnya ya, 40 jenis. Di barang ke-41 ternyata stoknya itu belum diupdate. Stoknya di dalam kasir itu 0, tapi masih ada barangnya. Jadi stoknya jadi -1. Jadi error. Terus program gitu dan harus di restart programnya dari awal. Nah, itu suatu kondisi yang mungkin nantinya terjadi gitu kan ya. Dan itu harus punya penanganan yang tepat pula. Supaya gimana? Supaya nggak restart programnya. Supaya masih jalan programnya. Ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman lihat, apalagi ya, mau lebaran, yang ngantri di kasir itu banyak sekali. Nah, yang ngantrinya banyak, programnya error, paniklah kau. Gitu kan? Kamu semua panik. Terus bagaimana ya? Nah, kayak gitu itu. Akhirnya
Apabila program itu tidak mempunyai exception yang tepat, mengakibatkan ya runtuhnya seluruh inovasi bisnis ya terhadap teknologi. Jadi ngapain ada teknologi kalau error malah nggak bisa digunakan, malah membuat orang itu panik gitu ya. Ini error kok nggak bisa digunakan kok gitu. Dan belum tentu juga orang tuh percaya lagi sama teknologi. Jangan-jangan hitungannya salah dan ditambahkan di jumlah salah. Wah, itu juga membuat perkara juga dan itu bisa masuk ke dalam ranah pengadilan. Misalnya orangnya nggak terima, lalu nuntut supermarket besar tersebut. Kalau udah nuntut, terus supermarket besar itu ya bisa juga menuntut juga para programmernya karena salah memasukkan data. Nah, itulah di mana exception ini penting sekali teman-teman itu kuasai gitu ya. Nah, kondisi ini harus ditangani sehingga eksekusi tetap bisa berakhir secara normal. Ya, jadi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di saat program itu berjalan, itu tuh harus bisa ditangani sehingga bisa dieksekusi secara normal, bisa diakhiri secara normal gitu ya. Dalam Java, eksepsi ini dipresentasikan sebagai sebuah objek atau everything is object. Jadi kita menggunakan exception class untuk menangani exception pengecualian yang terjadi dalam program. Nah, sebenarnya exception ini terdapat di dalam package java.lang gitu ya. Catatan, exception untuk menangani kesalahan ringan atau mild error gitu ya. Error mengindikasi bahwa error yang terjadi adalah fatal error atau server problem gitu ya. Di mana proses recovery sangat sulit dilakukan bahkan tidak mungkin dilakukan. Contoh, program running out of memory. Teman-teman yang ada di sini, saya ingin menjelaskan bahwa di dalam exception ini kita menangani kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi nantinya, kesalahan-kesalahan yang kecil. Misalnya yang kayak tadi itu. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan error dalam sebuah code yang salah, gitu ya, atau ternyata kita mengundang fungsinya masih salah, nah itu nggak akan bisa terjadi, gitu ya. Apalagi yang sangat sulit dilakukan atau tidak mungkin. Contohnya program running out of memory, gitu ya. Nah, running out of memory ini berarti program tersebut itu membutuhkan memori yang lebih banyak. Apakah program running out of memory itu kesalahannya user saat program itu dijalankan ternyata RAM-nya kurang? Belum tentu, ya. Sebenarnya juga out of memory itu juga bisa menjadi kesalahannya programmer, di mana teman-teman menggunakan variabel-variabel yang enggak digunakan. Misalnya kita udah menginisialisasi atau mendeklarasi variabel banyak sekali tapi nggak digunakan. Nah, kayak gitu itu. Atau ada yang nggak efektif. Kalau dulu kan saya pernah mengajarkan teman-teman bagaimana membuat yang efektif. Nah, seperti itu. Misalnya reuse variabel kayak gitu itu. Nah, jangan sampai program kita jalankan itu memakan beban banyak dalam memori. Kecuali program-program yang berkaitan dengan shell Windows atau sistem shell-nya SHELL ya, bukan SEL doang ya. Shell Windows atau shell Linux dalam Mac misalnya Macintosh gitu ya. Untuk misalnya antivirus. Nah, kayak gitu. Itu beda ya. Ini kita ngomongin tentang program misalnya program kasir, program yang pembukuan dan sebagainya. Di sini running of memory bukan hanya terjadi karena usernya juga
Tapi karena programmernya yang banyak sekali menggunakan variabel yang tidak dipakai. Nah, gitu. Itu juga harus hati-hati. Dan ini error yang seperti ini merupakan fatal error yang tidak mungkin kita berikan exception-nya. Gitu. Ya. Lanjut kita. Nah, contoh kesalahan yang bisa terjadi dan bisa ditangani oleh exception. Yang pertama adalah pembagian bilangan dengan nol. Teman-teman semuanya, kalau misalnya kita membagi bilangan dengan nol, itu semakin besar atau semakin kecil, teman-teman? Ayo, coba dijawab. Kalau misalnya kita membagi bilangan dengan nol, gitu ya, itu tak terdefinisi, tak terhingga, atau nol ya kira-kira. Yuk, saya mau tanya dong teman-teman, tolong dijawab. Ayo, Tak terdefinisi, Pak. tak terdefinisi. Oke, teman-teman yang lain, ada yang jawab tak terhingga atau nol? Tak terhingga, Pak. Oh, ada yang bilang tak terhingga, ada yang bilang tak terdefinisi. Oke, saya kasih suatu pemahaman sedikit. Kalau misalnya satu kue, sorry, suatu bilangan misalnya 5. 5 kalau dibagi 5 itu 1. Ya, 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 2 itu 2,5. Kalau kita bandingkan 1 sama 2,5 lebih besar 2,5. Oke, semakin rendah lagi. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Tadi 1, 2,5, 5. 5 dibagi setengah, hasilnya berapa? Berapa teman-teman? 5 dibagi setengah? 10. 10, betul ya. Jadi 10. 5 dibagi 0,25. Hasilnya 20. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa lihat kalau di bawah itu semakin kecil bilangannya, berarti hasilnya semakin banyak. Nah, paling kecil bilangan adalah 0. Jadi pembagian bilangan dengan 0 menghasilkan tak terhingga. Gitu. Nah, bagaimana suatu variabel bisa menampung suatu nilai yang tak terhingga? Nah, kayak gitu itu. Nah, hal-hal ini sebenarnya bisa menjadi suatu kesalahan. Untuk apa sih, Pak, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Penerapannya dengan misalnya split bill. Nah, ayo, siapa yang teman-teman di sini ngumpul-ngumpul makan itu lalu patungan? Nah, itu istilahnya namanya split bill, ya. Sekarang ada teknologi yang namanya Line misalnya. Ini saya nggak di endorse. Line split bill gitu ya. Kita membayarnya pakai di situ dan nanti langsung ke split gitu ya. Atau jasa keuangan lainnya yang menggunakan split bill. Nah, bagaimana kalau ditulis dengan nol? Gitu ya. Di split berapa orang? Nol. Nah, itu juga menjadi suatu pesan kesalahan gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya. Jadi teman-teman udah paham kalau misalnya kita ada teknologi speed bill, sekarang kan banyak tuh jasa-jasa keuangan yang menawarkan speed bill, ya. Um, Apalagi ya? Speed bill itu biasanya pakai apa ya?
GoPay atau pakai ini juga bisa ya. Kalau kita klik split bill di Google, yang muncul di tempat saya itu split bill saat kencan. Waduh, wah, saat ngedate pertama dengan pacar minta split bill lah kayak gitu itu ya. Aduh, kok jadi kayak gitu? Enggak ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pembagian dengan nol itu tak terhingga gitu. Pengisian elemen array di luar ukuran array. Nah, itu juga. Jadi misalnya kita ngeset array itu 10 elemen. Kita mau menambahkan lagi elemen yang ke-11, kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi pengisian elemen array di luar ukuran array itu ya tidak bisa dilakukan. Contohnya apa, Pak? Contohnya SMS yang disimpan dalam kartu. Teman-teman semuanya, eh, kartu chip dari provider teman-teman itu bisa menyimpan SMS. Sehingga kartu itu dipindah ke handphone lainnya, itu bisa eh, terekam juga dari siapa sendernya, terus isi pesannya apa, misalnya itu SMS. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu menggunakan HP yang tidak ada memorinya, artinya HP-HP yang bukan smartphone gitu ya, yang dimana SMS itu tidak dibebankan dalam suatu penyimpanan internal di dalam memori, maka nanti ada tulisan pesan masuk, ada pesan masuk tapi tidak dapat diterima kayak gitu itu. Karena penuh. Harap dihapus. Nah, itulah. Itu pengisian elemen array biasanya kalau misalnya kita satu chip handphone itu bisa mengisi sekitar 40 SMS. Kalau dulu saya tahun 2000 saat saya mempunyai nomor saya yang pertama, nomor saya yang pertama adalah nomor saya yang sekarang. Jadi saya nggak pernah ganti handphone untuk saudara-saudara semua. Bukan nggak pernah ganti handphone, sorry. Nggak pernah ganti nomor. Gitu ya. Nggak pernah ganti nomor. Dulu nomor saya yang 08562900 itu hanya bisa menampung 3 SMS gitu ya. Tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu handphone saya itu gede banget gitu ya. Dan beratnya itu bisa hampir berapa ya? Sekitar 7 ons ya atau 0,7 kilo gitu ya. Dan itu ada antenanya gitu ya, antena gitu ya. Dari antena itu nggak enak kalau dikantongi. Jadi kalau kalian teman-teman misalnya ini handphone gitu ya, di sini ada capitannya, itu ditaruh di sabuk gitu, di luar gitu ya. Itu zaman dulu kayak gitu, tahun 2000. Nah, pengisian elemen array yang di luar array itu tadi kayak gitu, yang dimana dulu hanya bisa 3 SMS. Jadi SMS dari Ayang gitu ya, itu nggak bisa yang namanya disimpan lama gitu ya. Terkadang kita kan masih nostalgia ya, kita udah mungkin udah putus sama pacar atau apa gitu. Kita lihat, wah indah juga ya pesan-pesannya dulu, nah, kayak gitu. Tapi kalau saya pun yang 3 pesan kayak gitu ya harus tega untuk menghapusnya kayak gitu. Itu hanya ada dalam memori ingatan saja jadi kayak gitu. Itu ya, itu namanya array. Gitu. Terus berikutnya adalah kegagalan koneksi database. Ya, kegagalan koneksi database. Siapa sangka ya, eh, yang namanya database itu juga bisa gagal terkoneksi. Jika teman-teman itu menggunakan suatu program. Kalian membuat program khusus, terus nanti running dalam VPN misalnya. Program itu bisa remote dari mana saja, tapi program itu bisa web, bisa aplikasi desktop gitu ya. Dan ternyata gagal koneksi nih sama database-nya. Karena mungkin kesalahan jaringan. Jaringannya nggak stabil.
VPN-nya ditutup gitu ya. Atau gagal koneksi karena antivirus gitu ya. Itu pun juga bisa. Jadi kegagalan koneksi bagaimana cara untuk mempunyai koneksi yang baik gitu ya. Misalnya ATM, silakan masukkan kartu gitu kan ya. Kalau misalnya nggak ada koneksinya, harusnya dia langsung bilang ATM offline gitu ya. Bagaimana jika kalau tadi ATM itu Anda masukkan kartu, ternyata dia diam-diam aja online offline-nya. Saat kartunya masuk, ATM-nya nggak respon. Waduh. Gimana teman-teman kejadian kalau kayak gitu? Kesel ya, membuat waduh harus berhubungan lagi dengan bank gitu ya. Nah, jadi kegagalan koneksi database itu mungkin terjadi nantinya, gitu ya. Ya. Lalu file yang akan dibuka tidak eksis. Misalnya teman-teman kalau misalnya klik ini maka bisa buka ini, harusnya seperti itu. Tapi nggak ada, filenya hilang kayak gitu. Itu kan terjadi, bisa terjadi, itu bisa terjadi. Lalu apalagi ini berikutnya kesalahan operan yang dimanipulasi out of predicted range. Misalnya perkalian. Kalian mengkalikan misalnya 1 triliun dengan 1 miliar. Wah, itu kan nggak ada variabel yang bisa menampung jumlah segede itu. Ya. Atau misalnya bilangannya cuma 2, tapi dipangkatkan 1 miliar. Gitu. Wah, itu kan nggak bisa ditampung. Nah, itu juga bisa terjadi yang namanya exception. Terus juga bisa mengakses objek yang belum diinisialisasi. Jadi kita belum menginisialisasi objek, udah dipanggil aja, udah diakses aja. Kita mau tambahkan namanya, padahal belum dibentuk. Nah, itu juga bisa yang dinamakan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Jadi kesalahan-kesalahan semua ini yang bisa di-handle gitu ya. Sama exception ini gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, ini common exception yang umum terjadi. Um, saya tidak tahu kalau ada tanda tanya seperti ini. Ini mohon dihiraukan ya. Jadi jangan dilihat tanda ininya. Gimana caranya? Nanti hapus. Gitu. Gitu ya. Karena saya coba untuk tanda tanya ini dihilangkan itu nggak bisa ya. Nah, saya hilangkan manual supaya tidak bingungin. Ya, oke kita akan bahas satu persatu. Arithmetic exception, kesalahan aritmetik. Misalnya hasil operasi divide by zero dibagi dengan bilangan 0 pada integer. Misalnya integer i sama dengan 12 bagi 0. Terhingga ya.
Satu aja nggak terhingga, apalagi 12. Wah, mungkin banyak lagi ya. Lalu null pointer exception. Nah, ini mencoba mengakses atribut dengan suatu metode padahal objek belum dibuat. Misalnya date, D sama dengan 0 gitu ya. Ini adalah suatu suatu kelas, kita buat objek itu masih 0, tapi minta stringnya, minta diakses date-nya itu mana. Apa tuh? To string itu artinya mengkonversi ke string. Apa yang mau dikonversi masih 0 loh. Gitu ya. Lalu negatif array size exception. Misalnya mencoba array dengan ukuran negatif. Itu juga nggak bisa ya. Array itu kan semuanya positif. Array indeksnya dimulai dari 0, tapi elemennya tidak boleh 0. Gitu ya. Paham ya kalau array. Dan misalnya di sini array index out of bounds exception. Menjadi mencoba mengakses elemen array di mana indeksnya melebihi ukuran array. Nah, itu array index out of bound exception. Seperti itu. Next ya. Nah, security exception gitu ya. Kalau security exception biasanya dilempar ke browser gitu ya. Misalnya ini melempar terus gitu ya. Misalnya untuk mengakses file lokal, open socket host gitu ya. Termasuk juga dengan pengaksesan file yang misalnya kalau di server ya, itu ada read only gitu ya. Maksudnya di sini socket host yang berbeda itu kamu punya file di server. Server itu ada kodenya misalnya untuk siapa, misalnya admin itu read only, apakah read and write atau write only. Nah, itu ada tipe-tipe yang berbeda. Misalnya 777 untuk apa, 577 buat apa, kayak gitu itu. Itu security exception. Nah, contohnya bagaimana untuk membuat exception? Itu seperti ini. Misalnya kelas div by zero misalnya. Teman-teman membuat kelas ini. Dalam void main itu kita bisa mengoutputkan di sini system.out.println 3 dibagi 0. Terus di sini print print out please print me gitu ya. Ini kayaknya tanda petiknya salah. Sebentar saya mau ganti dulu sebentar. Baik, udah diganti kan teman-teman? Udah terganti ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dalam void main ini kita mencoba untuk membagi 3 dengan 0. Teman-teman tahu sendiri bahwa 0 itu kalau menjadi pembagi akan menghasilkan sesuatu yang tak terhingga gitu ya. Sehingga baris yang kelima ini kok kelima 1 2 3 4 5 gitu ya. Baris yang kelima ini sistem out println please print me nggak akan ke print because tiganya sini udah error dibagi 0. Maka menampilkan pesan error exception in thread main java lang.arithmetic exception. Berarti ada kesalahan aritmetik. Di mana di sini by zero at div by zero. Division atau div itu pembagian dengan 0 di kelas ini. Itu namanya arithmetic exception. Nah, kategori-kategori exception atau penanganan error gitu ya. Sebenarnya yang bisa dibagi menjadi exception adalah suatu yang throwable yang bisa dilemparkan supaya tidak terjadi missing close gitu ya. Close-nya itu jadi di force close atau dipaksa gitu ya.
Exception di sini ada throwable itu ada yang error, ada exception. Yang error itu ya virtual machine error, ada stack overflow, ada out of memory atau ATW error gitu ya. Ini error-error yang kita golongkan dengan kategori fatal error. Ya, fatal error di sini. Nah, exception ini adalah error yang bisa kita tangani gitu ya. Ada yang namanya runtime exception, ada yang namanya IO atau input output exception. Di mana di sini arithmetic, terus seterusnya ada juga null pointer, ada indeed outbound dan sebagainya. Kalau yang IO itu ya di sini ada file not found misalnya. Exception-nya kayak gitu. Kalau yang EOF exception itu artinya end of file exception. Jadi yang namanya end of file-nya dari file tersebut tidak ketemu misalnya karena filenya terlalu besar atau ada error dalam filenya dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi jika terjadi kesalahan? Secara otomatis akan dilempar ke dalam sebuah objek yang disebut dengan exception. Exception dapat diproses lebih lanjut oleh fungsi-fungsi yang siap menangani kesalahan-kesalahan. Gitu ya. Jadi dilempar ke objek yang namanya exception. Proses pelemparan exception yang kesalahan tadi disebut dengan throwing exception. Jadi kesalahan tadi harus dilemparkan supaya dapat ditangani dengan lebih baik. Pak, kenapa sih harus diserahkan kayak gitu, dilemparkan kayak gitu? Katakanlah kita sudah menangkap seorang pencuri. Nah, pencuri itu merosahkan gitu ya. Meresahkan gitu ya. Kalau teman-teman tahu candaannya ini pasti juga akan ketawa. Meresahkan. Meresahkan, mencuri itu meresahkan dan kita tidak boleh main hakim sendiri. Pencuri yang ditangkap itu diapain? Diserahkan pada polisian atau pihak yang berwajib. Gitu ya. Pihak yang berwajib nanti bertugas untuk mencari fakta dan bukti misalnya. Bukti kejahatan apa. Nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan nanti akan melihat menyerahkan berkasnya ke pengadilan untuk diadili. Ada jaksa penuntut umum, ada nanti menyampaikan pembelaan, mungkin pencurinya ada pengacara atau mengajukan pledoi dan yang memutuskan atau mengadili adalah hakim. Setelah itu hakim akan menyerahkan ke pihak lembaga pemasyarakatan untuk dipenjara atau lapas. Nah, yang namanya pencuri aja itu ditangani oleh berapa banyak orang. Ya. Apalagi error gitu. Jadi error tadi dilempar, diserahkan kayak gitu itu. Itu yang namanya throwing exception. Lalu diterima error tadi diterima sama petugas penanganan error gitu ya. Bukan petugas COVID gitu ya. Petugas penanganan error. Nah, dalam petugas penanganan error itu ya, itu disebut dengan catch exception gitu. Catch exception itu adalah bagaimana dia menerima errornya tadi gitu ya. Nah, ada 5 keyword yang penting dalam Java dalam hal exception handling atau penanganan kesalahan. Yang pertama adalah block try. Block try digunakan untuk menjadi sandbox. Ini kata-kata saya ya. Ini apa namanya? Teori teman-teman bisa baca sendiri. Try itu adalah sandboxing atau suatu
suatu baris code yang mungkin terjadi kesalahan. Jadi benar-benar dikotakin yang mungkin terjadi kesalahan. Yang mungkin ya. Tolong itu dikotakin. Supaya apa? Nanti kalau misalnya terjadi kesalahan, kita tahu kesalahannya dari sini. Gitu. Itu blok yang namanya try. Menjalankan blok program kemudian mengenai di mana munculnya kesalahan yang ingin diproses. Nah, kalau saya ini teori banget kalau bahasa sekarang ini adalah sandboxing gitu ya. Sandbox. Sandbox itu adalah tempat trial gitu ya. Kalau teman-teman lihat film Korea itu yang sandbox itu apa ya? Ada itu siapa itu yang Han Ji Pyong itu ada yang pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat nggak teman-teman? Namanya apa ya? Filmnya itu yang mentor itu. Film Korea drama namanya Startup. Nah, gitu kan ya. Dia ada yang namanya sandboxing itu digunakan untuk tempat latihan. Sama maknanya. Di sini juga block try itu adalah sandboxing di mana pasti atau mungkin terjadi errornya tuh di sini kayak gitu itu. Makanya harus ada sandboxing gitu, harus ada block try ini. Lalu yang kedua keywordnya adalah catch gitu ya. Catch gitu. Catch itu artinya kita itu menangkap errornya tadi. Jadi errornya tadi ditangkap gitu. Menggunakan blok yang namanya catch gitu ya. Finally itu adalah keyword yang menunjukkan bahwa blok program tersebut selalu dieksekusi meskipun adanya kesalahan yang muncul ataupun tidak ada. Artinya setelah ditangkap gitu ya. Nanti dia akan bukan menyimpulkan ya, tetapi lebih ke akan menampilkan sesuatu untuk menjadi kelanjutan dari program tersebut. Ada atau tidak ada kesalahannya. Gitu. Itu finally. Lalu yang keempat adalah throw. Throw ini digunakan untuk melemparkan suatu bug yang dibuat secara manual. Ya. Keyword ini digunakan untuk melemparkan suatu bug yang dibuat secara manual. Itu throw. Prosedur untuk melemparkan bug. Kalau terus, nah itu digunakan suatu metode. Digunakan untuk metode yang mungkin menghasilkan suatu kesalahan sehingga perlu ditangkap errornya. Jadi teman-teman walaupun di sini ada throw dan terus ini berbeda maknanya. Gitu ya. Jadi ini melemparkan suatu bug, ini digunakan dalam suatu metode atau kelas gitu. Nah, ini contoh kejadian error atau cara lama dalam loading file dalam disk. Ini cara lamanya ya. Misalnya text file gitu, load initial statusnya dalam load text file. Dalam load case 1, case 2 misalnya tidak case-nya 1 misalnya. Itu biasa terjadi. Oke, continue with program. Itu kalau statusnya 1 artinya bisa dibuka. Kalau 2 statusnya berarti not found. Kalau 3 disk error. Yang keempat file corrupt. Yang kalau yang lain other error. Teman-teman semuanya untuk ngomongin tentang file itu bisa banyak terjadi. Misalnya not found gitu, nggak ada filenya, disknya error, filenya korup, salah extension, terus ya extension itu tidak format tidak support extensionnya seperti itu. Terus ada apa namanya salah penamaan, terlalu panjang penamaannya. Nah itu error-error yang lain kayak gitu itu. Yang nantinya akan menjadi error. Ini kalau cara lama itu menggunakan switch case. Teman-teman sudah pelajari dan saya yakin ahli lah dalam pembuatan switch case kayak gini. Pernah dipelajari nggak Pak? Oh pernah. Jangan bilang nggak pernah. Switch case ini dipelajari saat mata kuliah algoritma dan pemrograman gitu ya.
Coba dibaca lagi materinya ya. Lanjut kita. Nah, contoh program yang kita buat, misalnya buka file, baca file sampai habis, lalu tutup. Itu adalah yang normal. Nah, tentunya ini kan kalau terjadi kalau program ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kita harus punya suatu hal, suatu cara agar bisa berjalan dengan normal gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Beda kan? Buka file, jika gagal buka file, lakukan sesuatu. Karena buka file di sini mungkin terjadi kegagalan. Maka harus ada yang namanya exception di situ. Nah, kalau berhasil, buka file, baca file sampai habis. Lalu tutup file. Pak, kalau tutup file itu bisa nggak terjadi kegagalan? Mungkin bisa karena masih keload gitu ya. Atau masih ada program yang tidak setuju kalau ini, atau misalnya ada yang namanya child program. Child program itu adalah program yang muncul karena dia mengakses klik sesuatu dan menampilkan program yang lain, namanya child program. Tetapi ini sangat jarang dilakukan. Biasanya kalau tutup file kebanyakan suksesnya kayak gitu. Daripada buka file. Kalau buka file karena kita try untuk mencoba untuk membuka file itu lebih banyak kegagalannya kayak gitu. Makanya dalam buka file kita harus menambahkan kata-kata ini. Misalnya jika gagal ya kita harus ngapain kayak gitu itu. Kalau tutup file gagal dan menyebabkan error, kan orang juga nggak tahu. Kita kan mau nutup file doang kayak gitu kan ya, menutup aplikasi doang. Ya udah error atau apa ya kadang-kadang ya karena ke close orang-orang nggak tahu. Nah kayak gitu itu. Nah, bagaimana bila ditambahkan program untuk pengecekan? Nah, ini pengecekan untuk pembacaan dan penutupan file tadi yang saya bilang ya. Maka program akan menjadi banyak nested if else gitu ya. Kalau misalnya kita mempunyai sangat panjang menggunakan nested if else atau if else bersarang gitu ya. Nested itu bersarang atau dalamnya dalam if else nah gitu itu. Itu kan panjang. Nah, kalau nggak panjang kita menggunakan yang namanya exception. Nah, di dalam exception sendiri kita bisa lihat bahwa dalam bentuk exception-nya ini ada try, ada catch gitu ya. Di dalam try ini adalah blok nantinya yang dalam membuka file, lalu catch-nya mau memakai apa. Kita lihat di sini. Blok try digunakan untuk menempatkan kode-kode program Java yang mengandung yang mungkin melemparkan exception kayak gitu ya. Lalu blok catch digunakan untuk menempatkan kode-kode program Java yang digunakan untuk menangani sebuah exception baru. Misalnya seperti ini, fungsi baca file, buka file, baca ini, dan tutup file. Lalu catch-nya adalah kesalahan buka file, lakukan sesuatu. Gitu. Daripada pakai if, mendingan dibuat try catch kayak gini. Bisa nggak try dalam banyak catch gitu? Bisa. Dapat digunakan berapa blok catch dalam suatu bentuk try. Exception dalam suatu program bisa mengatasi banyak exception gitu ya. Misalnya blok try dapat kemungkinan terjadi ada null pointer, ada index outbound, ada arithmetic juga. Kita bisa menggunakan itu. Satu try, satu sandboxing, catch-nya banyak. Itu bisa. Misalnya ini try apa, lalu catch-nya di sini exception-nya banyak. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengenal yang namanya check atau uncheck gitu ya. Bedanya check dan uncheck exception, kalau check itu berarti dicek oleh compiler. Kalau uncheck berarti tidak dicek oleh compiler. Compiler itu apa sih Pak? Compiler itu saat kita running program, itu kan kita mengenerate suatu code untuk ditampilkan dalam suatu bentuk program gitu ya. Nah, compiler itu yang mana adalah IDE-nya atau
integrated development environment gitu. Atau kita bilangnya NetBeans-nya, Visual Studio-nya, itu itu adalah compilernya. Kayak gitu itu. Nah, check exception hanya dapat ditangani dalam try block atau metode yang didesain untuk melempar exception. Compiler akan diberitahu jika check exception tidak ditangani secara tepat, misalnya IO exception. Sedangkan uncheck exception tidak memerlukan penanganan langsung. Misalnya pada saat compile saat kita running, tidak ada pemberitahuan kesalahan. Saat di running, programnya jalan-jalan aja. Nah, itu uncheck exception. Contoh runtime exception. Nah, perbedaannya yang namanya check sama uncheck. Uncheck itu kemungkinan terjadi saat running gitu ya. Kalau check exception saat eksekusi kita nge-run programnya, kan compiler mengecek seluruh permasalahan di situ. Tapi kalau uncheck itu tidak memerlukan penanganan langsung, tetapi mungkin terjadi pada saat yang namanya runtime. Di sini ada check dan misalnya objek bisa throwable, exception, dan nah di sini setelah dicek sama compiler ada bagian-bagian yang teruncheck gitu ya nantinya. Teruncheck di sini itu artinya juga kita nggak akan tahu kalau misalnya nanti program ini terjadi error kayak gitu itu. Mungkin karena kesalahan-kesalahan yang teknis tadi itu penginputan itu namanya uncheck gitu. Nah, ini adalah melempar, proses pelemparan. Java memperbolehkan untuk melempar exception dalam generate exception. Misalnya throw exception objeknya apa gitu ya. Terus exception yang dilempar adalah sebuah objek exception, objek exception yang sudah disediakan oleh Java atau yang di-create sendiri. Contohnya throw new arithmetic exception testing misalnya. Berarti kalau misalnya ada kesalahan exception, ini akan dijalankan testing kayak gitu. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah valid input. Misalnya stringnya valid input. Try ini ada bloknya. Apa misalnya kita itu inputnya itu invalid, maka dia akan throw gitu ya. Runtime new throw demo gitu itu. Lalu sistem println after throwing gitu ya. Lalu catch runtime exception, lalu exception count, lalu E. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa di sini kan untuk catch sama if itu banyak yang namanya sistem out.println di situ ya. Kalau kita bisa lihat di sini exception count ini, kalau kita lihat ya dalam system.out.println, berarti dia adalah suatu teks yang di-out-kan, yang dikeluarkan. Di sini ada exception count gitu ya. System code itu artinya exception yang didapat ditangkap adalah E. E di sini itu berarti suatu informasi berupa string ya. Runtime exception E gitu ya. Kalau kita bisa lihat runtime exceptionnya di sini adalah suatu teks gitu karena di sini bisa tambahin E. Gitu. Nah, di sini mendefinisikan metode yang menghasilkan exception. Bila dilakukan bila metode tidak ingin menangani exception sendiri. Metode tertentu dalam program memungkinkan akan menghasilkan error yang tidak dikenali secara otomatis dalam JVM. Java Virtual Machine atau disingkat JVM gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada singkatan JVM berarti kepanjangannya adalah Java Virtual Machine atau compilernya dalam Java atau NetBeans. Berlaku bagi kategori exception yang bukan subclass dari runtime exception. Misalnya end of file exception, malform URL exception, dan sebagainya. Dengan cara membuat metode yang melempar exception. Nah, ini metode yang mendefinisikan exception, misalnya kelas metodku public class load image gitu ya. Terus, nah ini melempar ke end of file exception, malformance URL exception, lalu kondisi yang terjadi, lalu buat exception baru dan sebagainya.
Teman-teman kalau misalnya bisa load image, kan kalau load image itu sebenarnya image itu tidak dilihat, tidak di-load dalam suatu package keseluruhan, tapi bisa juga di-load pelan-pelan dengan menggunakan yang namanya pixel by pixel gitu ya. Nah, karena image-nya terlalu besar untuk di-load dan ternyata memorinya nggak cukup, jadi ada yang namanya end of file exception. Jadi misalnya kita punya kamera dengan apa namanya 32 megapiksel misalnya seperti itu. Lalu apa namanya di dalam 32 megapiksel itu apa namanya kita juga load itu di dalam suatu komputer yang punya apa namanya punya memori yang rendah gitu ya. Karena itu 32 piksel itu kan banyak banget gitu ya. Atau apa namanya besar banget gitu. Terus handphone kalian atau komputer kalian punya memori yang cuma 1 giga atau 2 giga walaupun sekarang jarang gitu ya. Nah, dia belum sampai belum sampai selesai ngeload pixel by pixelnya itu. Memorinya nggak cukup atau udah ditunggu dalam batas waktu tertentu terlalu lama kayak gitu. Maka di situ ada end of file. Jadi kayak nggak kebaca nih jalan titik akhirnya dalam filenya itu berakhir di mana sih filenya itu nggak kebaca. Nah, ini adalah contoh metode yang mendefinisikan exception seperti ini. Di sini ada kelas atau apa, lalu nanti ada static method, itu lalu di sini ada terus exception class not found, terus throw new class not found exception untuk misalnya demo misalnya. Di sini ada public, ada try catch-nya gitu ya. Di sini throwing class gitu. Lalu diambil di sini class not found exception, lalu print nanti juga tulisannya class not found gitu. Contoh metode yang mendefinisikan exception seperti ini, misalnya empty stack exception gitu ya. Kalau misalnya kita lihat stacknya kok empty, size-nya kurang kayak gitu, itu juga kan bisa. Nah, ada juga terjadi yang namanya exception propagation. Exception dapat terjadi pada tingkat yang lebih tinggi jika di tempat terjadi exception tidak ditangani secara tepat gitu ya. Artinya propagation itu adalah error yang ada di sini menyebabkan error secara keseluruhan atau kita bilangnya yang namanya merambat naik. Nah, melalui calling hierarki sampai exception ditangkap pada level yang main kayak gitu. Nah, bahaya sekali kalau sudah sampai exception ini terjadi dengan main, misalnya kesalahan dalam mengambil ATM itu, misalnya teman-teman salah menggunakan 50.000 gitu kan. Mungkin itu kesalahan yang nggak terhandle oleh mesin ATM. Terus nanti saldonya teman-teman habis semua. Mau ngambil 50.000, saldonya semuanya habis. Nah, itu kan juga kesalahan-kesalahan yang bisa fatal gitu ya. Nah, ini EO misalnya EO exception itu kita bisa buat sekali tapi bisa dipakai ke beberapa tempat. Juga tadi block catch, try catch ya. Try itu bisa satu blok, sandboxingnya, catch-nya bisa banyak, gitu juga bisa. Nah, objek exception juga ada, dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai error exception yang terjadi. Exception merupakan subclass dari kelas throwable. Jadi sebenarnya ini kelas turunan dari throwable gitu ya. Nah, metode yang dapat diwarisi oleh exception sendiri adalah get message, lalu trace, print stack trace dengan tambahan parameter print stream, gitu ya. Ini tambahan parameter ya. Jadi kalau teman-teman itu ada suatu nama prosedur, nama fungsi, nama metode, ya, lalu dalam kurung ini ada suatu ini, kita harus mengetahui bahwa ini adalah parameter. Parameternya adalah S, tipe datanya print stream, gitu ya. Atau objeknya adalah atau kelasnya adalah print stream. Nah, bisa nggak Pak kalau blok
try-nya itu bertingkat, itu bisa sekali. Dalam try ada try, ada try, ada try juga bisa. Catch-nya cuma satu ya bisa. Gitu ya. Lalu ada block finally. Digunakan mendefinisikan kode yang selalu dieksekusi ada maupun tidak adanya exception. Try-nya di sini, catch-nya di sini, finally-nya di bawah. Finally itu blok di mana mau nggak mau, suka nggak suka, benar atau salah, selalu dijalankan. Itu namanya finally. Misalnya try catch gitu, catch-nya ada 2, lalu finally closing file. Nah, finally ini biasanya digunakan untuk closing file atau out.close gitu ya, untuk menutup. Kenapa harus ada finally gitu ya? Jawabannya adalah suatu program yang selesai dijalankan itu harus di-clear dari memori gitu ya. Harus ditutup dengan tepat, harus dihilangkan di dalam memori, harus ditutup secara baik kayak gitulah. Sehingga block finally itu ada di sini gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada finally, ini masih kebuka kan trackage-nya. Maksudnya masih ada ini, masih diingat dalam memori. Dan kalau misalnya itu dalam aplikasi mobile, itu akan menjadi apa ya namanya, memori yang masih ada di dalam handphone. Perlu teman-teman ketahui bahwa handphone Anda itu jarang sekali di restart. Betul nggak? Lebih lebih sering laptop Anda untuk di restart atau di shutdown, dihidupin di kemudian waktu daripada handphone Anda. Betul ya? Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pakai finally, pada saat teman-teman nantinya juga akan membuat aplikasi mobile gitu, itu akan ada running di dalam memorinya terus. Jadi terkadang handphone itu jadi lemot. Nah, mungkinan seperti itu. Masih ada di dalam ingatan, dalam memori, dalam handphone gitu ya. Jadi harus berkali-kali restart. Wah, itu nggak enak banget. Nah, ini contoh tanpa exception handling kayak gitu itu. Misalnya kalau kita bisa lihat di sini send greeting gitu ya. Di sini well i kurang dari 4 send greeting gitu ya. I plus plus gitu. Nah, ini dengan exception handling misalnya di sini ada try catch-nya dalam while-nya itu juga boleh. Kalau kita bisa lihat di sini itu i sama dengan 0, lalu send greeting hello world ini dan ini gitu kan ya. Kita bisa tahu bahwa kita minta di sini adalah array gitu ya. Greetings itu dalam array, isinya di sini adalah indeks ke 0, ini indeks 1, ini indeks kedua. I kurang dari 4. Berarti yang dimulai di sini I mulai dari 0, 0 di print, 1 di print, 2 di print, 3 di print. Nah, 3-nya di sini karena di sini tidak ada hello world 1 0 1 2 yang ketiga enggak ada, makanya di sini akan masuk yang namanya block try. Jadi menampilkan yang tidak ada di dalam array-nya. Jadi di sini sistem auto println resetting index value i sama dengan 0. Tesnya ke situ, indeks jadi 0 lagi. Finally, sistem auto println this is always printed gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba exception handling seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa coba aja. Ini nanti akan saya bagikan ke dalam Google Classroom. Teman-teman coba ini gitu ya. Tulis-tulis saja dulu dengan apa namanya project yang baru dalam void main. Nah, itu tulis saja ini. Nah, itu ini caranya membuat kelas exception-nya. Kalau teman-teman mau menggunakan exception, bisa overriding method atau overridden method. Metode yang mengoverride atau metode yang di-override gitu ya. Overriding method hanya boleh melempar exception, merupakan subclass dari exception yang dilempar oleh overridden
method atau yang sama. Overriding method boleh mendeklarasikan exception lebih sedikit dari jumlah exception kepunyaan overridden method. Seperti itu. Misalnya seperti ini, public class tes A, ini terus runtime exception gitu ya. Di sini extend A dan di sini juga bisa terus arithmetic exception. Extend kelas A gitu ya. Jadi ini kelas A ini adalah kelas turunannya. Kelas turunannya itu kan dia bisa mengambil metode. Ingat ya yang namanya kemarin itu metode itu dapat diturunkan. Yang dapat diturunkan ke kelas turunan itu hanya ada dua, metode sama atribut. Ya. Kalau konstruktor dalam kelas tidak dapat diturunkan. Kalau kayak gini boleh ya. Dia punya terusnya di sini, dan di sini pun juga boleh. Nah, kelas tes B1 oke. Oke karena apa? Runtime exception itu arithmetic exception adalah turunan juga dari runtime. Nah, kalau kita lihat di depan, di sini mana tadi depan. Nah, di sini ada exception, ada runtime exception. Berarti runtime exception di sini juga suatu keturunan dari exception. Kelas induk sudah mengambil exception. Kayak gitu itu. Sorry. Yang tadi yang di awal. Nah, ini runtime di sini punya keturunan adalah arithmetic. Runtime punya turunan arithmetic. Kalau misalnya kelas induk sudah terus untuk runtime exception, maka kelas anaknya bisa mengambil exception yang ada. Gitu. Ada arithmetic, ada null, ada out of bound dan sebagainya. Kita lihat di bawah. Nah, di sini kelas tes A itu terus arithmetic exception. Berarti runtime exception itu adalah kelas induk dan ini kelas anak. Bisa kita ambil. Nah, di sini kelas B2 yang merupakan kelas anak dari kelas tes mengambil indukan dari runtime. Mengambil superclass dari runtime. Ini subclassnya, ini superclassnya. Error. Kenapa error? Karena sebenarnya kelas A itu sudah ngambil anaknya. Kok kelas turunan dari kelas A ngambil induknya dari runtime kayak gitu. Kalau mau, nah exceptionnya ini di atas sini, runtime-nya di bawah itu masih oke. Kayak gitu itu. Kita lihat ya yang tadi ya, kita balik lagi ke depan. Sorry, exception ini. Nah, kelas tes A itu mengambil bawahnya, anaknya. Kelas tes B mengambil induknya. Gitu ya. Yang utamanya aja yang di sini gitu. Jadi kalau dia ngambil ini maupun ngambil ini itu akan terjadi error karena bukan turunan dari runtime exception. Gitu. Dan tes A ini induk dari tes B sama tes B1 sama tes B2. Kalau tes B2-nya itu ngambil induknya induk. Jadi induknya ini kan mengambil runtime, diambil induknya lagi exception-nya error. Itu adalah method of reading. Jadi pengambil exception ini juga bisa melalui metode dari kelas turunannya. Nah, di sini misalnya multi A gitu ya. Di sini juga ada yang namanya kita menggunakan terus file null exception, UTF data format exception, arithmetic itu sebenarnya boleh kayak gitu. Kenapa? Karena dia sudah mengambil dari IO exception dan runtime. Jadi terusnya di kelas A, di kelas multi A sama di metode A yang dari extendnya gitu. Jadi kayak multi A itu kelas superclass, subclassnya adalah multi B. Nah, multi A dan multi B ini adalah turunan. Jadi A induk, B turunan. Dan ini terusnya mengambil turunan-turunan dari induknya. Misalnya IO exception. IO exception itu mengambil di bawah kelas turunannya itu ada file not found, UTF data format. Jadi saya udah bilang ya, data formatting itu atau extensionnya itu
format extension itu bisa menyebabkan error, yakni UTF data format exception. Oke, sampai sini apakah ada yang pertanyaan? Pak, artinya UTF itu apa sih? Sebenarnya lebih ke malformated gitu ya. Saya belum tahu artinya, tapi malformated. Jadi kalau formatnya data yang kurang tepat, itu namanya UTF data format exception. Dan itu seterusnya, kalau seperti ini, kenapa error? Di sini bilang error karena ada SQL exception, itu adalah di luar dari IO sama runtime. Kayak gitu. Jadi harusnya di SQL exception harus ada dituliskan di multi A. Ini runtime sama IO, jadi dia panggil dua, tapi ini masuknya cuma satu, net vol aja bisa. Lalu membuat exception, tujuan mendefinisikan kelas exception yang lebih spesifik untuk keseluruhan tertentu. Untuk membuat kelas exception baru, maka kelas itu harus merupakan subclass dari kelas exception. Kayak gitu itu. Nah, bisa juga extend kelas salah, extend exception misalnya. Supernya pesan di sini juga bisa. Lalu ini membuat exception baru, itu juga bisa dilakukan. Mungkin gitu untuk exception kita pada hari ini. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Atau mungkin secara keseluruhan boleh deh kalau misalnya teman-teman itu mau tanya-tanya tentang error bagaimana gitu itu. Monggo ya. Ada? Ada yang mau ditanyakan tentang error-error teman-teman? Pak, gimana sih Pak untuk kita tabah untuk menghadapi error? Mungkin gitu ya. Terkadang kalau kita jadi programming itu kayaknya males kalau ketemu error. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya error itu suatu yang normal gitu. Bahkan programmer yang hebat sekalipun, saya kasih tahu, itu tidak akan pernah terjadi apa ya? Tidak akan pernah lepas dari yang namanya error. Seriously. Jadi kami pun para programmer pasti akan menemukan error itu pasti. Pasti. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Tetapi error itu diapain? Dipecahkan permasalahannya. Gitu. Oke teman-teman semuanya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau Belum ada, tidak, Kak. oke baik, terima kasih. Kalau tidak, silakan buka bukunya halaman 112, 113 sampai 117. Di sana ada demo program. Silahkan dibuka dulu, dibaca dulu, diketik, lalu dijalankan. Gitu ya. Bagi teman-teman yang nggak punya bukunya, mungkin saya akan share screen. Apakah terlihat? Kita buka dulu yang demo exception 1 Java. Silakan buka NetBeans-nya. Silakan di screenshot dulu ya teman-teman. Jadi ini sampai INTARR ini sampai di sini nih. Silakan di screenshot dulu. Ya. Ini buat demo 1 sama demo 2. Ini
berbeda project gitu ya, bukan dari satu keseluruhan. Ini langsung main yang demo 1. Langsung di main ya. Oke, saya kira udah screenshot ya. Silakan screenshot lagi demo ini ya. Demo 2 yang sorry di mana tadi ya? Ya ini sudah di screenshot teman-teman, silakan screenshot. Demo 2 Java juga di screenshot. Teman-teman juga bisa nanti melatih diri Anda. Sampai sini demo 2-nya. Lalu demo throw sampel ini sampai sini. Dah 115. Jadi buka buku halaman 112 sampai 115. Itu tolong dibuka, dicoba gitu ya. 112 sampai 115. Baik, setelah di screenshot saya menyilahkan teman-teman untuk membuat code-nya terlebih dahulu. Setelah membuat code-nya bisa di share screen. Bagi yang men-share screen akan dapat tambahan nilai. Bisa ditambahkan untuk nilai UTS yang kemarin. Gitu ya. Silakan teman-teman dibuka, dicoba gitu. Nanti tambahan nilainya juga lumayan gede ya untuk UTS yang kemarin supaya nggak terlalu jatuh. Tinggal diketik saja, di run, lalu kita cermati bersama-sama mulai dari demo program yang pertama, gitu ya. Silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk teman-teman untuk membuat code-nya. Nanti kasih tahu kalau sudah selesai ya. Pak, saya mau share screen, bilang gitu, lalu silahkan share screen. Oke? Yuk kita tunggu teman-teman yang mau share screen, dipersilahkan ya. Silahkan. Jangan lupa dicoba ya. Please dicoba.
Ayo dicoba ya teman-teman ya.
Yang demo satu dulu, apakah yang sudah selesai?
Halo, Pak. Mana Mas? Ada yang mau? Boleh share screen, Pak. Boleh, silakan. Ini untuk demo yang pertama dulu kayak, Pak. Iya, yang pertama aja. Monggo. Oh ya. Ini sebelumnya saya minta maaf nggak di NetBeans, Pak, lagi bermasalah nggak bisa Ya wis ra apa-apa. project. Iya, jadi di compiler online di sini kan udah ada hasilnya, Pak. Untuk hasilnya itu kan pembuatan array-nya itu ada 2, yaitu 10 sama 11 ya, Pak. Terus di sini dilakukan try catch. Pas bagian try catch-nya ini udah muncul sih untuk pertamanya. Terus kan di looping karena array-nya ada 2, jadi yang ke loop hanya 2. Dan kalau misalkan array index ketiga itu munculnya yang masuk ke catch ini sih, Pak. Bagian Oke. Terima kasih. ini Coba array-nya sekarang bukan. coba Mas ke atas lagi. Oke, ke atas lagi. Iya. Di situ line nomor 3 itu integer array 10, 11 kalau 12,12. Nah, coba di run. Apa yang terjadi? Nggak masuk ke catch-nya sih, Pak. Ya, jadi ini array indeks ke 0, 10, indeks ke 1, 11, indeks kedua 12. Lalu bagian finally pasti dieksekusi, gitu kan ya? Iya. Oke. Coba ke atas lagi, Mas. Nah, tolong nomor 6 itu di slash 2 kali di depan try-nya. Atau try-nya dihapus, TRY-nya dihapus ya, TR-nya dihapus. Atau ya gitu, nomor 11 juga di slash 2 kali. Di slash 2 kali juga nomor 11. Oh, nomor 11. Sorry, nomor 12 sekarang. Kamu pakai apa tuh spasi di situ nomor 7 ngapain ya? Spasin. Oh ya. Nomor 7 ngapain di ini, makanya tadi saya Kak. Oke. Terus nomor 12 Iya. itu sebentar. Itu kayaknya nggak pakai ini nggak sih? Kurung nggak sih? Depannya kurung awal itu. Kurung Ini awal ini buat looping, Pak. Hah? Ini loopingnya, Pak. Oh, looping. Oke, looping Ini terus looping. yang intinya block try ya. Nomor 12 Iya. di apa namanya di enter dulu Mas, jangan kayak gitu buat bingung. Nah, Ya. kayak gitu. Bisa. Terus blok nomor 16 itu jangan dibiasakan. Mohon Oh maaf iya. Mas ya untuk kayak gitu Mas. Yang notitnya masa nggak ada sih saya. Nah, kayak gitu ya. Tolong blok 13 sampai nomor 19 itu dinonaktifkan, Mas. Caranya ya itu. Ya, itu juga 17 sampai 17 sampai 19 juga. 17 sampai 19. Oke. Tolong di run. Jadi kalau tidak menggunakan try catch apa yang terjadi? Oh ini tadi udah benar Pak indeksnya. Coba saya hapus dulu. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih. Di bawah itu ada tulisan kan java.lang
array index out of bound exception. Berarti di situ ada error di mana array-nya itu tidak ada isinya. Kayak gitu. Betul kan ya Mas ya? Nah, Ya betul, Pak. cara menggunakan, nah kalau misalnya kayak gini kan error ya. Kayak gitu itu. Nah, caranya agar nggak error ya tadi itu dibuat block try catch kayak gitu itu. Jadi kita bisa outputkan saja supaya nggak error. Coba Mas outputkan Mas. Di output kan. Ya betul. Coba diaktifkan kembali semuanya. Oh, Nah, execute. Oke. Oke, sip. Siap. Bener ya Mas Farhan ya. Mas Farhan ini apa namanya? Caranya tadi untuk apa namanya? Untuk mengaktifkan atau nonaktifkan suatu code bagaimana Mas? mencet Ya, apa itu? komen ini sih, Pak. Komen Cuma apa? ditambahin ini aja sih. Ya, coba. Komen slice. Komen. Kalau misalkan ini di blok, komen slice. Atau Comment control slice. slash. Kalau di NetBeans ada yang bisa? Sama sih Pak kayaknya, Pak. Sama ya. Jadi itu juga apa namanya? Pakai kontrol nih ya, kontrol slash ya teman-teman semua kalau di NetBeans untuk mengaktifkan atau menonaktifkan, atau pakai tanda bintang backslash lalu paling bawah backslash bintang gitu. Oke. Saya rasa cukup untuk Mas Farhan, terima kasih. Yang kedua udah ada yang bisa Mas Farhan ya. Farhan siapa Mas? Farhan Maulana Siddiq, Pak. Farhan Maulana Siddiq, saya edit dulu. Farhan, saya cari Farhan. Oke. Sip, saya sudah tambahkan nilainya. Ada lagi yang mau? Makasih Mas Farhan. Teman-teman, apakah ada yang mau ini juga share screen untuk demo yang kedua? Ada yang mau? Oke, kita akan tunggu. Sebelumnya itu silakan buka kameranya lagi. Buka kameranya, kita akan absensi ya. Silakan buka kameranya, kita akan absensi dulu. Bentar. Alma Sanuba Arifah ada? Farhan Maulana Siddiq? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Nisrina Ilmi Aliyah? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Adila Saputra? Hadir, Pak. Oke. Hadir ya. Muhammad Friki Fahreza hadir? Friki Fahreza? Enggak ada ya. Rizky Fitra Pratama? Rizky Fitra Pratama? Mas? Mas Rizky? Tidur kayaknya. Ya udah kita nggak ganggu. Muhammad Ruswenda apakah ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Muhammad Sidan ada? Hadir, Pak. Muhammad Sidan mana? Hadir. Oh, hadir ya. Oke. Alvito Dianova ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Akmal Nur Cahyono ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Lalu Rifki Ilham Oktaviano ada? Rifki Ilham Oktaviano?
Mas Rifki? Oke, kita skip dulu. Ari Anggara, apakah ada Ari Anggara? Ari Anggara? Tidak. Ersa Istari Yusuf ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Nurul Mustafa ada? Mentari Andriani Putri? Ya, izin. Mentari. Hadir, Pak. Mentari hadir. Andriani Putri hadir ya. Muhammad Rizky Ramdhani ada? Hadir, Pak. Mana? Nah, hadir, Pak. Oh iya, saya kira berupa quote. Saya hadir dalam quote, Pak. Ya, Pak. Enggak ya? Ya, Ya, Pak. hadir ya. Makasih, Mas. Ya, Pak. Makasih, Pak. Jordi Septian mana? Ada Pak hadir. Oh, hadir. Hadir Pak. Enggak ke Jogja lagi, Mas? Jangan Pak, ntar aja Pak. Oh, Bulan Juli paling Pak. oke, siap. Ya, Mega Sania Putri apakah hadir? Mega Sania Putri? Enggak ya. Muhammad Raffi Ashari apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Abiyu Muhammad Arif apakah hadir? Mana Mas Abiyu nih? Mas Abiyu? Enggak ya. Akmal Hadi Rismanto apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Jayid Baldan Al-Ghifari apakah hadir? Enggak ya. Ahmad Sofyan apakah hadir? Hadir, Pak. Ya. Dan terakhir Putri Nugrahayati apakah hadir? Hadir, Pak. Putri hadir. Hadir ya. Oke. Sip. Apakah ada yang belum dipanggil? Apakah ada yang belum dipanggil? Ada ya. Ada, semuanya udah dipanggil, tapi ada yang belum respon, gitu ya. Ada yang belum respon, ada 2 nih. Ya mungkin lagi ke belakang gitu ya. Nanti teman-teman yang 2 itu yang belum respon. Ada Mas Rifki Fitra Pratama, tadi ada ya? Mas, siapa yang belum saya panggil? Mas Rifki, betul nggak? Halo? Mas Rifki? Halo? Wah, mic-nya kurang nggak kedengaran. Tapi ya wis. Mas Rifki Ilham Oktaviano ada? Halo Mas? Ya, ditinggal tidur kali ya. Oh, mic-nya error ya, udah nggak apa-apa. Oke, tapi bisa mendengar suara saya kan? Ya, oke, sip. Baik, teman-teman semuanya yang latihan 2, apakah ada yang sudah selesai? Oke, kalau nggak ada yang kalau belum ada yang selesai, ya nanti tolong selesaikan di rumah. Gitu ya, selesaikan di rumah. Sekarang di rumah, Pak. Ya, iya. Selesaikan setelah ini. Baik, teman-teman semuanya, demikian kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya pada kelas online ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa diselesaikan tugasnya. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk materi object persistence, gitu ya. Baik, begitu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya dan selamat siang semuanya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.